Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa tolong lambaikan tangan saudara? Oh, puji nama Tuhan. Saya menyapa yang saat ini on cam ya, yang dan terlihat di jaringan kami. Ada akun Mbah Sukardi, ada akun Ibu Julian Yap, ada akun Tri Andayani, akun Kasnorolan, Bu Rohmiati, Evangelis Karlia, Bapak Simatupang Jimer, dan semua saudara yang pagi hari ini bergabung. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan bersama berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu di pagi ini. Buat kesempatan yang Tuhan berikan, kami dapat menikmati hari yang baru dan menikmati persekutuan yang baru di pagi ini ya Bapa. Mari Tuhan, Kau sucikan, kuduskan kami semua, urapi kami satu persatu, seluruh tim pelayan, dimanapun kami berada, seluruh jemaat-Mu yang saat ini sudah bergabung dan yang nanti akan bergabung, semua diberkati, diurapi Tuhan, terlebih hamba-Mu Bapak Gembala yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan juga memberkati jaringan internet dan semua peralatan yang dipakai untuk kami dapat memuliakan Engkau di pagi hari ini. Terima kasih, mari Tuhan beracaralah, kami siap menikmati lawatan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mulai pujian penyembahan kita di pagi hari ini. Kita yakin Tuhan selalu punya cara untuk menyertai dan menolong kita. Tuhan selalu punya cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala
perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Kami tenang Tuhan di dalam caramu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Syukur. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu bersyukur kepada Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasa syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang tak habis-habisnya, bahkan pengorbananmu yang mulia yang telah menyelamatkan kami semuanya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi kita pujikan dan kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, keluargaku peserta pagi bersama Yesus, mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi untuk kemurahan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami masih dapat mengikuti ibadah di dunia ini. Ini adalah bagian dari kemurahan yang kami dapat nikmati. Kami bersyukur semalam penuh kami terpelihara dalam penjagaan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan membawa kami bangun tepat pada waktunya dan kami dapat menyembah Engkau. Biarlah Tuhan sepatah kata puji dan syukur yang sudah kami naikkan kepadamu, Engkau menyempurnakannya. Karena hanya itu Tuhan yang dapat kami lakukan bagimu. Untuk itu tuntun kami lebih lanjut agar selagi kami masih ada dalam dunia, yang waktunya sungguh tidak panjang, waktu itu singkat, karena seperti firman-Mu berkata, kehidupan manusia tak ubahnya seperti bunga rumput di padang, yang sesaat tumbuh mekar, namun kemudian tersengat matahari, layu dan kemudian musnah. Namun Tuhan, tidak demikian dengan hidup kami, tidak akan ada yang musnah, karena Engkau rancang kami begitu indah. Tetapi tentang waktu memang sesungguhnya sangat singkat. Olehnya kami semua dapat menggunakan waktu yang ada. Ini menghasilkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat firman pagi ini dan berikan petunjuk agar kami dapat melangkah lebih lanjut di sepanjang hari ini. Ataupun juga hari persiapan kami dapat memberikan hari dan waktu kami esok minggu untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi bersama Yesus. Iya. Saya senang dapat lagi bersama dengan keluargaku dimanapun saudara berada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya akan menyampaikan di waktu yang ada adalah hal yang sangat penting. Memberikan, mengingatkan lagi ya, merefresh dan meyakinkan lagi bahwa sesungguhnya oleh anugerah Allah, siapa dan apakah kita ini? Ya, siapa dan apa kita ini sehingga apa yang seharusnya kita lakukan, kita kerjakan di sepanjang hari-hari kita yang singkat. Saya menegaskan kata singkat yang tentunya itu rahasia ilahi ya. Waktu hidup manusia itu singkat karena di dalam Petrus ya kita semua diumpamakan seperti bunga rumput yang sebentar ada dan sebentar tidak. Berapa lama itu Pak Gembala? Ya nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Ya, namun seberapapun kita diberi kesempatan oleh Tuhan masih di dunia ini. Seperti tadi doa saya, kita masih diberi kesempatan beribadah di dunia ini. Yang lain ya sudah beribadahnya di sono ya, di sono. Bagaimana indah? Indah. Iya. Orang tanya, apa sih Pak kerjanya orang di sorga? Kemarin, hari Kamis, saya sampaikan. Di sono memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Apa istilah kita di sini? Ibadah.
ya, ibadah. Jadi ibadah ada dua macam. Pagi ini kita masih di sini, ya. Besok ibadah di mana? Nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Ya, tentu kita doa kalau boleh besok ibadahnya masih di dua tempat Tuhan, on-site di gereja sama di Google Meet, ya, saudara-saudara. Tapi sekali lagi nggak ada yang tahu. Itu sebabnya saudara-saudara yang harus kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Nah, apa yang akan kita kerjakan itu tidak terpisah dengan keberadaan kita. Nah, itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak terpisah dengan keberadaan kita. Apa itu, Pak? Yuk kita baca dulu firman Roma 12 ayat 14. Firman Yesus yang diwahyukan kepada Paulus, ya, yang menulis. Karena Paulus berkata semua tulisan itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi apa yang ditulis itu persis sama dengan apa yang menjadi isi hati Yesus. Iya, Roma 12 ayat 14 singkat sekali, ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Puji Tuhan. Ayo baca bareng aja ya. Ya, saya imani saudara baca ayat ini. 1, 2, 3. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Haleluya ya. Puji Tuhan. Mungkin ya saya pakai kata mungkin. Barangkali ada yang sempat beberapa saat dalam sepanjang minggu ini kebrojolan ya di mulut kita. Atau paling tidak di pikiran kita sempat mungkin mengutuki orang yang kita anggap sudah merugikan, menyakitkan, mengecewakan, ya. Macam-macam ya, itu bisa apa namanya persepsi kan, itu persepsi. Kadang kita berpersepsi. Orang lain sementara peduli sama kita, lantas ada segelintir orang tanpa sengaja ya, bahasa Jawanya melengos gitu ya, kayak enggak peduli sama kita. Kita udah kadang-kadang sakit hati. Sementara orang empati, simpati sama kita, lantas dia tidak, gitu aja kita anggap, oh dia jahat sama saya. Dasar ya, ya begitu. Itu manusia. Termasuk saya. Jadi barangkali saudara berpikir ini kan Bapak Gembala itu cuma ngomongi kami-kami. Enggak, namanya manusia yang ngomong juga manusia ya. Nah, andai kata di dalam hari-hari yang lalu sempat ternyata kita kebrojolan. Dasar orang itu. Iya kan? Begini dan begitu ya saudara-saudara. Ya kita minta ampun pagi ini sama Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau mengingatkan lagi kepadaku. Ya kan? Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan kadang-kadang ada loh. Orang tua ngutuki anak itu kan juga ada kan? Oh iya Pak Gembala, saya dulu waktu kecil pernah dikutukin. Ya ada. Ya begitu saya ngadepi beberapa ya, lumayan banyak. Ya saya bilang ya salah dong. Orang tua ngutuki anak nggak boleh, ya kan? Makanya dikasih naluri cinta melampaui logika kadang-kadang ya. Loh kenapa? Kayak saya ini dulu waktu lahir itu barangkali ya di musim penghujan. Iya. Jadi saudara-saudara katanya itu lahirnya sih imut-imut gitu ya, imut-imut. Tapi karena musim penghujan ada petir, barangkali kena petir jeder begitu gosong. Iya, ya seperti ini ya. Tapi selalu orang tua saya kalau menimang saya tidak logis.
Selalu dia katakan, anakku yang ganteng dewe, gitu. Gitu loh. Ya, mungkin saudara bertanya, Pak Gembala tahu waktu itu? Tahu. Kan bayinya pendeta itu kan rada serba tahu, saudara. Ya omong kosong. Kira-kira begitu ya. Tapi kan enggak, seperti itulah hakikatnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana seorang anak terlahir? Ada satu naluri cinta orang tua yang menyambut anak itu adalah yang terbaik dari pemberian Allah. Ya, seperti itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau sampai terjadi ada orang tua di kemudian hari, ya ngutuki itu contoh apa sih? Sejak kamu lahir, ekonomi keluarga jadi semakin kocar-kacir. Sebelum kamu enggak gitu ya. Nah, itu menganggap sial kehadiran anak itu. Nah, ini ngomong kadang-kadang tanpa logika, tanpa dipikir gitu. Kenapa waktu itu ekonomi anak, waktu hadirnya anak 1, 2, 3, 4 masih oke. Lah ternyata yang dianggap membuat ekonomi ya enggak cukup itu kehadiran anak yang dikutuki tadi. Dasar kehadiranmu membuat ekonomi jadi enggak karuan. Nah ini anak yang ke-13 saudara. Lah iyalah Pak, itu kan karena lahirnya angka 13, hari 13. Enggak juga. Kebanyakan anak. Iya, jadi saudara-saudara, di dalam iman Kristen tidak ada loh. Angka-angka sial, coba saudara mesti ingat itu. Saya itu ingat sekali apa yang saya sampaikan tuh ya, umpamanya di dalam Ester 9 ya, ayat 1, nggak usah dibaca. Kan pada hari tanggal 13 itu saatnya orang Yahudi di wilayah ya kerajaan Ahasiweros itu semua dibantai habis. Tetapi justru terjadi yang sebaliknya. Di hari yang ke-13 itu orang Yahudi mengalahkan musuh-musuh mereka. Dalam arti kata mengalahkan itu karena ya dekrit dari kaisar ini udah dicabut. Tidak ada lagi untuk pembantaian. Boleh kalau mau balas, kalau enggak, ya gitu. Nah, karena kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu bisa membalik orang dalam dunia ini berpikir itu apes, itu sial, itu jiong. Ya kan? Perlu ada penangkal bala, perlu ciswa ya. Ini bahasanya ini ya, Cik Nenen ini ya kan? Itu tahu istilah-istilah itu. Ya, pasang patwa ya. Macam-macam penolak bala dikasih lampu merah itu kan ada saudara kalau orang rumahnya dari pintu depan langsung ke penyekat berikutnya itu pintunya lurus. Nah biasanya di atasnya dikasih lampu merah kayak ruang operasi gitu, OK. Ya tinggal nambahi OK gitu ya. Nah itu kalau saudara bertanya kenapa? Ya karena dianggap itu harus dipasang penolak bala. Kalau enggak bala sial itu bablas dari luar ke dalam. Padahal kita bisa mempunyai pandangan lain. Apa? Rezeki kalau dari luar tuh langsung bablas masuk, ya kan? Nah, sampai di dalam rumah nguel aja rezekinya, enggak bisa keluar lagi. Apalagi kalau yang dapat rezeki pelit, jadi yang nguel aja di situ ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Aduh, iya. Bagaimana iman Kristen? Enggak perlu kita melihat ada sial atau tidak. Nah, tapi kadang-kadang ada yang menganggap, ya kalau ada yang begitu ya bertobat aja ya, mau diapain ibarat ludah udah jatuh ke tanah kok. Ya saya dulu sempat berpikir Pak pasangan saya itu membawa sial dalam hidup rumah tangga, dalam bisnis saya itu. Wah itu harus bertobat ya, harus bertobat. Firman Tuhan bilang di sini, berkatilah. Berkatilah. Ya, iya Pak, tapi saya sudah dapat pasangan tuh kebacut Pak. Kenapa? Ya parkir hidungnya itu terlalu atret. Berkati, nanti kan modot gitu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya
Dulu aslinya saya itu nggak segini, saudara, karena kemungkinan diberkati, jadi modot. Untung stop, kalau enggak jadi Pinocchio. Iya, jadi kita diminta oleh Tuhan mempunyai pola pandang yang berbeda, ya, pola pandang yang berbeda. Segala sesuatu yang dirancang Tuhan, kita belajar mengimani semuanya baik. Pasangan yang diberikan Tuhan kepadamu itu yang terbaik. Ya, anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu adalah yang terbaik. Ya, anak-anak juga harus meyakini dan memberkati keadaan situasi bahwa ketika melihat orang tuanya itu tidak ya barangkali sempurna seperti yang diharapkan, ya jangan kemudian menganggap itu ini sehingga saya hadir di dunia seperti ini nasib saya. Jangan ya. Lantas dikaitkan dengan orang tuaku begini begitu. Saudara, saya harus bicara kepada saudara dengan terbuka ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para sesepuh saya yang di atas saya. Tetapi saya berangkat dari situasi broken. Iya, itulah yang saya alami. Makanya kemudian hari setelah hati dan pikiran saya dijamah oleh Tuhan, ya, pikiran saya berubah, oh terima kasih. Kalau aku tidak berangkat dari situasi seperti itu sangat terpuruk. Maka aku tidak seperti kuda keluar kandang, jadi liar, jadi jahat. Yang kemudian di puncak kejahatannya di situ langsung ditangkap oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa kasih kemurahannya. Melampaui segala pelanggaran dan ketidakberesan saya secara pribadi. Dari situ saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya terus membuat kenangan bahwa bagaimanapun orang tua saya adalah dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan saya ya ke dalam dunia yang walaupun barangkali saudara yang dikasihi Tuhan ya tidak tidak pernah difikirkan, dibayangkan, ditimang oleh orang tua saya. Wah, kemudian jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, enggak sama sekali. Oh, orang tua saya tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya pada waktu itu, belum kenal Kristus. Iya kan? Nah, terlebih situasi itulah yang saya alami. Ya, ketika pangkat barangkali membuat lupa diri. Ya, dan akhirnya saya juga bagian dari buah kenyataan itu. Tetapi Tuhan bisa membuat yang sebaliknya. Haleluya ya. Tuhan bisa membuat yang sebaliknya. Yuk, dari yang tidak bagus jadi bagus. Katakan 1, 2, 3, Tuhan bisa membuat yang sebaliknya. Haleluya. Dan itu bisa terjadi kalau saudara meyakini, mengimani, mengucapkan, mendoakan, memandang. Ya, harus kita mengubah pola pandang. Ini merugikan. Oh enggak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia menguntungkan mungkin di kantormu. Ya, di tempat kerjamu, di bawah teritorimu. Ada orang-orang yang ya nampaknya membuat satu kerugian, menyedihkan, menyakitkan, mengecewakan. Iya, saudara yang dikasih Yesus, coba kita terus berdoa memberkati. Wah, ini memang sulit. Gak gampang ya Pak Gembala? Iya. Ya, itu sebabnya yang berubah dulu siapa? Orang itu atau kita? Kitanya. Ya, kitanya. Dan kalau ngomong kitanya sudah dirubah Tuhan, kenapa kok kita tidak mengutuk, kita tidak menyumpai orang, tetapi memberkati karena keberadaan kita sendiri sudah diubah oleh Tuhan. Hanya tahu apa tidak. Yang kedua, kalau udah tahu, ya mau atau tidak. Begitu, ya saudara-saudara. Tahu bahwa oh dulu aku ini kutuk. Ya, upah dosa adalah maut. Aku ini hidup di dalam kekuasaan maut. Tetapi bukankah Tuhan Yesus berkata, ya, tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus ialah hidup yang kekal. Maka Tuhan yang mengubah, bisa. Tuhan mengubah, takdirnya kutuk, takdirnya maut. Iya kan?
Kalau ada orang tanya, Pak, undang-undang dasar itu apa bisa berubah? Oh bisa, di amandemen. Yang punya hak ya, kekuatan untuk itu adalah DPR MPR. Ya, mengamandemen, membuat satu upah-upahan. Pak, takdir kutuk itu bisa berubah? Bisa. Kalau yang mengubah yang punya hak siapa? Tuhan. Mengubahnya tidak secara global, tetapi secara personal demi personal. Ya, jadi tiap individu pribadi yang mau menghargai anugerah Allah, maka terjadi perubahan, kutuk menjadi berkat hidup kekal. Iya kan? Pada mulanya orang semua sudah terkutuk, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ya, itu Roma 6 ayat yang ke-23. Terjadi perubahan. Nah, itu dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 8 ayat 13. Coba ya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu. Akan menyelamatkan kamu. Sebagian orang Israel perjanjian lama akan ya waktu itu, dan semua orang yang ada dalam perjanjian baru yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya ya. Sehingga kamu menjadi berkat. Ayo baca kalimat itu bersuara. 1, 2, 3. Sehingga kamu menjadi berkat. Boleh sekali lagi bersama saya. Sehingga kamu menjadi berkat. Boleh kata kamu ganti saya ya. Ayo 1, 2, ganti aku ya. 1, 2, 3. Sehingga aku menjadi berkat. Haleluya. Janganlah takut. Kuatkanlah hatimu. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kenapa sih orang mengutuki itu? Karena takut sebetulnya, hatinya kecil. Ya takut apa? Ya takut seolah-olah dia kalah kekuasa. Kalau sampai dia yang jahati aku, ya terus aku dikalahkan nanti bagaimana? Lantas rasa defend, pembelaan diri, ya untuk kemudian mengucapkan kamu dasar terkutuk, kamu itu begini dan begitu. Nah itu sebetulnya adalah rasa takut yang ada dalam kehidupan setiap manusia. Makanya berita Natal itu penekanannya jangan kamu takut. Jangan takut. Ya, Yesus bangkit selalu mengatakan jangan takut. Yesus waktu datang di tengah-tengah murid digoncang angin dan gelombang saat mereka ada di atas perahu di danau itu. Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Ya, aku ini. Kata aku ini pengulangan seperti waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Musa. Ya, di padang gurun kan, waktu ditanya siapakah engkau? Aku, ya aku. Ya, itu menunjukkan bahwa aku adalah yang empunya jagat ini. Aku ya akulah yang memegang semua kontrolnya semesta ini. Aku ya aku yang selalu mengkawali hidupmu. Pribadi lepas pribadi karena hidupmu itu ada di dalam kuasa tanganku. Aku ini, aku ya aku. Itu dalam arti ya jangan kamu terlalu risau. Kalau masalah-masalah begini, masalah begitu itu kan cuma rasa. Ya, tetapi sesungguhnya kalau kamu menyerahkan semua kepadaku, niscaya kamu dapat melewati semuanya. Nah, itu. Makanya Tuhan katakan jangan takut. Kuatkanlah hatimu, ya. Nggak usah memakai ya alat-alat dosa yang ada di dalam diri kita. Ya, itu sudah kadung ada. Kalau nggak dipakai ya nggak masalah. Apa salah satu alat dosa? Tadi mengutuk. Yang seharusnya kita mengenakan selengkap senjata Allah.
Ya, salah satunya dapat disimpulkan adalah berkatilah. Karena sesungguhnya di dalam kamu sudah tidak ada kutuk. Di dalam aku, di dalam kamu adanya berkat dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu berkat. Makanya kalau saya menjelaskan berkat itu bukan cuma dapat duit banyak. Berkat itu bukan cuma posisi kerja yang semakin bagus. Bukan cuma itu aja, semua itu adalah sekadar ya bonus-bonus kecil. Tetapi berkat itu bicara tentang seluruh keberadaan kita di mata Allah. Itu tidak ada lagi sedikit pun kutuk. Kutuk itu identik sial, jiong, ya, hidup apes terus itu kutuk. Kutuk waktu disingkirkan dengan Yesus mengangkat di atas salib Golgota, maka yang ada sekarang berkat Tuhan diberikan kepada kita. Seluruh hidup kita itu berkat. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ya, dalam hidupnya orang percaya layak di hadapan Allah. Bukan lagi seteru, bukan lagi musuh. Karena waktu kita masih jadi seteru, jadi musuh, Allah mendamaikan dengan Dia hadir dalam wujud firman jadi Yesus. Ya, Dia mendamaikan, menguduskan kita. Setelah dikuduskan kita jadi berkat seutuhnya. Ya, saudara, tidak ada kutuk, makanya tidak ada sial. Tidak takut angka 4, tidak takut angka 13, tidak bingung masalah feng shui, hong shui, ngadep rumah, ngadepnya toko kita, ngadepnya pabrik kita. Iya dong, itu kemana dan lain sebagainya. Tidak. Ya, kalau ada kaitannya gangguan kesehatan pun itu, apakah ini karena dosa, ini karena sial? Ya kalau tidak berbuat dosa, nggak karena sial, ya karena gangguan kesehatan, karena memang tubuh manusia itu ya terdesain sempurna pada waktu itu, tetapi sudah rusak karena dosa. Iya kan, sehingga ya bisa sakit. Tetapi sakit tidak selalu membawa kepada kematian, ya, walaupun itu mengurangi kekuatan dan mengarah ke sana, ya. Tetapi tidak berarti sakit mesti mati, ya, atau sebaliknya. Orang sehat apa enggak bisa mati? Oh, tidak demikian, ya. Satu waktu pakai sakit, tidak pakai sakit ini ada masa expired. Ingat itu. Makanya perjalanan hidup ke depan semakin serahkan hidupmu. Aku sudah jadi berkat, diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Saudaraku, biarlah kata-katamu adalah doa. Dan doa selalu hal yang memberkati, ya. Kepada siapa saja, termasuk kepada dirimu sendiri. Jangan hidup kok sial melulu begini, cabut ya kata-kata itu. Jangan lagi orang lain, saya sendiri pernah. Ya, dan saya harus cabut. Kenapa kok di tengah kebahagiaan harus menghadapi begini, menghadapi begitu, umpama dalam perjalanan. Ya, kenapa hidupku seperti ini? Jangan. Tuhan sudah mengubah bahwa ke masa depanan kita itu ukurannya adalah kekekalan sorga. Nah itu yang Tuhan rancang. Ingat, kalau cuma masa depan, masa tua di dalam dunia itu berapa lama? Coba bayangkan. Kalau udah 60, kalau ngikuti standar, ya bisa 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Itu anugerah. Tetapi harus penuh perjuangan, iya kan? Nah, waktu itu singkat. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita punya masa depan cerah luar biasa. Apa itu? Kekekalan, kebahagiaan dalam kekekalan sorgawi. Tuhan memberkati. Hidupku, hidupmu adalah berkat, maka memberkatilah setiap hari. Amin. Tuhan memberkati keluargaku. Pagi bersama Yesus. Satu nyanyian kita naikkan di hadapan Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Puji Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu
layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, haleluya. Engkau baik Tuhan, kemurahan kasih-Mu mengubahkan keberadaan kami. Dari kutuk Kau jadikan berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Terpujilah Dikau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Segala hormat, puji, kemuliaan, keagungan kami unjukkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena memang Engkau yang layak dan berhak memiliki dan menerimanya. Karena semua memang Engkaulah sumber dari segala sumber yang baik. Sumber dari segala sumber kemuliaan dalam dunia ini. Kau ciptakan dengan cipratan keagungan-Mu, sehingga kami dapat menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat akhir minggu ini. Kami dapat menikmati pemeliharaan, penyertaan, penjagaan Tuhan dalam sepanjang minggu yang telah kami lalui. Walau mungkin di antaranya ada yang merasakan dalam sepanjang minggu yang dilewati tidak semuanya berjalan dengan nampak baik. Namun sesungguhnya baik dan yang kurang baik suasana keadaannya, kadang diizinkan Tuhan sengaja untuk mengcombine itu, agar kami tahu betapa patutnya kami bersyukur kepada Tuhan dan berlindung bersandar kepadamu di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu patut kami syukuri, karena sepanjang perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami lewati adalah berjalannya berkat kehidupan. Tidak ada sedikit pun kutuk, tidak ada sesuatu apapun yang di luar rancangan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengubah kami. Dahulu kutuk, tetapi sekarang berkat. Itulah keberadaan kami. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Baik dari tubuh, jiwa, roh kami diselubungi berkat Tuhan. Haleluya.
Dan untuk itu kami terus mau bersyukur. Dan kami mau belajar mempraktekkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami terus melihat semua rencana Tuhan, baik adanya di dalam hidup pribadiku, dalam hidup keluarga rumah tanggaku, di dalam kehidupanku yang sekarang, dalam kehidupanku yang mendatang, semua ada dalam berkat Tuhan. Karena memang semua sudah dirancang berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mohon ampun. Jika sempat kami berpikir yang sebaliknya, ampuni tiap-tiap jemaat-Mu, keluarga besarku dimanapun berada. Hanya gara-gara mengalami sesuatu ketidaknyamanan, kekurang idealan. Lantas sempat berpikir seperti hidup tidak dalam berkat. Tuhan, ampuni kami satu persatu. Kuduskan kami, haleluya. Dan kami yakin keberadaan berkat di dalam hidup kami yang sudah diubah menjadi berkat tidak akan terusik oleh apapun. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sediakan hidup kami sekarang untuk terus memuliakan Engkau dan memberkati semuanya untuk rancangan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami yang masih akan menerusi tugas Tuhan tuntun sertai, dan yang akan melaksanakan tugas pelayanan untuk muda remaja Tuhan mengurapi, haleluya. Dan untuk kami semua, mohon Tuhan, kami dituntun, dipimpin, untuk kami mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kami dengan segenap eksistensinya, untuk kami bawa memasuki hari ibadah sepanjang hari Minggu esok. Ya Tuhan, hidup kami milik-Mu Tuhan, haleluya. Dan kami mau hari-hari hidup kami tetap menjadi milik Tuhan. Baik selagi kami hidup di sini, kami jadi milik Tuhan. Waktu kami tinggalkan yang ada di dunia ini, kami juga tetap terus menjadi miliknya Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Sang Raja kami. Haleluya, Adonai kami, yang terus menuntun. Terima kasih, Tuhan memberkati seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Sepanjang hari-hari kami terus ada bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua kesulitan, masalah, haleluya, di dalam berkat kuasa berkat Tuhan, semua akan luluh. Segala tantangan, rintangan, semua akan luluh dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit akan luluh dalam nama Yesus. Dan yang ada adalah berkat sehat buat setiap kami semua untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah lebih lanjut sepanjang hari ini. Ya, ada dalam berkat Tuhan, karena memang hidup kami adalah berkat dan kami mau memberkati diriku, memberkati sekitarku, memberkati orang lain. Haleluya, memberkati lingkunganku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk mandat sorgawi yang diberikan Tuhan kepada kami sama-sama. Terima kasih Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, bangsa kami diberkati Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis, kedinasan, pertanian, pelayanan kami semua diberkati Tuhan di dalam berkat Tuhan. Haleluya, semua hamba-hamba Tuhan dalam berkat pengurapan Tuhan, untuk terus maju melayani Tuhan dan umat-Nya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang selama-lamanya. Haleluya. Dan sekarang ya Allahku, terangilah kami dengan sinar wajah-Mu, dalam kami terus menjalani hidup dalam kuasa berkat Tuhan. Haleluya. Dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
amin, amin, haleluya. Selamat pagi, pagi bersama Yesus. Keluargaku, mari kita jalani hari ini dan seterusnya di dalam anugerah, rahmat dan berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.